Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Angelika Senggu bisa menyapa Anda bahkan lewat tayangan YouTube ini. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita sharingkan di hari ini bisa menguatkan Anda. Sebelumnya mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan saat ini, yang pastinya meneguhkan kami. Berkati hamba yang akan berkata-kata, biar apapun yang Tuhan mau tercurahkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebenarnya satu ayat firman Tuhan yang saya sukai sekali dan menjadi dasar pelayanan saya. Suatu waktu saya ingat kami Persekutuan Dua Orang Muda Santo Yohanes Don Bosco melayani retret Karena Susayang judulnya. Di situ ada gabungan dari setiap OMK Sedekian Jayapura dan kami melayani di situ. Sebelum pelayanan kami berdoa sebagai panitia. Dan pada waktu kami berdoa, saya ingat doa yang diucapkan salah satu teman persekutuan doa kami, dan dia mengucapkan, "Tuhan, biar lewat pelayanan ini Engkau semakin besar Tuhan, dan kami semakin kecil." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang dalam hati saya dan menjadi dasar pelayanan saya. Teman-teman, berapa banyak dari kita, saudara-saudariku yang terkasih, engkau yang melayani Tuhan mendasarkan ayat firman ini. Kita mau belajar sedikit dari Yohanes, yang di sini sebenarnya kalau kita lihat ini kan Injil Yohanes. Apakah sama dengan kesaksian Yohanes yang dimaksudkan ini? Jadi yang nulis memang namanya Yohanes, tapi di sini tentang kesaksian Yohanes ini adalah Yohanes yang dimaksud Yohanes Pembaptis. Dan kita semua tahu kalau lihat di film-film ya Yohanes Pembaptis, dia itu selalu diceritakan di awal. Ketika dia lagi membaptis orang-orang banyak, tiba-tiba Yesus muncul. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya suka sekali melihat respon hati seorang Yohanes Pembaptis. Pertama, dia menyadari siapa dia dan untuk apa dia ada dalam pelayanan. Banyak dari kita merasa bahwa pelayanan adalah milik kita, dan saya melayani karena Tuhan membutuhkan saya. Tapi tahukah Anda bahwa ketika engkau pun melayani, engkau tidak akan memperbesar kemuliaan Tuhan dan memperkecil kemuliaan Tuhan, karena memang dia sudah mulia dari awalnya, dia sudah kudus dari awalnya. Yang kita lakukan karena kita
adalah seorang ciptaan. Dan melayani Tuhan harus punya prinsip seperti Yohanes Pembaptis. Dia tahu siapa dirinya dan untuk apa dia melayani. Saya suka dengan kata-kata Yohanes Pembaptis. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dan dia berkata bahwa sukacitanya tuh penuh ketika lihat Tuhan Yesus menemukan mempelainya. Karena hubungan kita dengan Kristus itu diibaratkan mempelai lelaki dan juga mempelai perempuan. Betapa kasihnya itu seperti kasih mempelai laki-laki kepada kasih mempelai perempuannya. Dan Yohanes bilang, saya ini cuma sahabat dari mempelai laki-laki yang berhak punya mempelai perempuan itu. Artinya apa? Tuhan itu miliknya itu adalah manusia. Orang-orang yang dia baptis pada saat itu adalah kepunyaan Tuhan yang sesungguhnya. Dan ketika Tuhan saat ini sudah ada di dunia, dan saat itu juga dia merasa bahwa penggenapan janji Tuhan sudah mulai terjadi. Dia yang diutus Allah sudah datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, untuk menebus kita semua. Dan Yohanes menempatkan posisinya bahwa dia melayani sang anak Allah. Tidak mudah. Yohanes punya pengikut sebelumnya banyak. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada, pengikutnya ke Tuhan Yesus. Kadang kayak gitu teman-teman. Kadang kalau kita pelayanannya hebat begitu ya, terus ada satu orang yang muncul dengan pelayanan hebat, waduh, saya kalah di pelayanannya. Teman-teman, pelayanan bukan berarti banyak followers kita ataupun sedikit followers kita, tapi yang terpenting seberapa banyak followers Tuhan Yesus, seberapa banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Karena mereka melihat Yesus yang ada dalam diri kita, perbuatan kita, hidup kita adalah ibadah yang sejati, persembahan yang sejati dari hidup kita. Ya harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, dan jangan menginginkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan dirimu. Tapi ingat, hidup kita tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga renungan ini bisa memberkati saya dan Anda dalam hidup kita di hari-hari ini. Tetaplah bersukacita dan layanilah Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang menguatkan kami. Kami mau katakan, biar hidup kami Tuhan pakai, dan Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus